Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Darwis, terima kasih Pak Amos yang sudah menarik kita ke apa yang kurang tertarik. Jadi nggak bisa juga melawan Pak Amos karena Pak Amos sudah angka 10, kami baru mulai angka 2. Jadi kita nggak usah berselingkuh. Kalau kita pak saja ke teologi, ya teologi saja. Biarlah Pak Amos yang menekuni dunia sejarah bersama dengan teman-teman. Tentu pasti ada, walaupun tidak banyak. Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Profesor Haryanto GP bersama juga Asosiasi Profesor Amos Sukanto yang mengatur kegiatan ini berlangsung dengan baik. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang saya nggak tahu saya berani bicara haus tidak, yang rindu, yang mau dan mau belajar bersama-sama. Dan kesempatan ini saya hendak mempresentasikan apa yang saya tulis dalam beberapa hari terakhir ini. Saya berusaha setiap kali saya diminta untuk menyampaikan seminar atau ceramah, saya berusaha untuk menjadikannya satu artikel. Sebagaimana yang saat ini juga. Saya mohon maaf, saya ada di halaman parkir kedutaan. Jadi tidak dalam kondisi yang prima dalam kendaraan. Oke, baik. Bapak Ibu sudah melihat apa yang saya tayangkan. Ini manual sekali. Tidak dalam bentuk PowerPoint, because I have no power. Point of powernya tidak ada power untuk poin-poin. Saya menulis satu artikel. Saya minta sama panitia, saya baca yang artikel dalam bahasa Inggris Mendeley atau bahasa Indonesia, mereka minta bahasa Indonesia. Lagi pula bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris kampungan. Bagus bahasa Indonesia lah. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya memfokuskan pikiran saya pada 4 hari terakhir ini dengan yang dirumuskan dalam satu kalimat, satu pernyataan demikian. Necessity of theological research philosophy and critique of logical positivism research philosophy. Jadi keniscayaan, keharusan filsafat penelitian teologi. Ini tidak mungkin, tidak harus. Kalau kita membuat penelitian tanpa filosofi, itu bukan penelitian. Tidak mungkin disebut penelitian. Dan tapi juga saya mau mengkritik satu filosofi yang banyak diadopsi oleh para hamba Tuhan, yang banyak diadopsi oleh para teolog, yaitu logical positivism. Saya kritisi, tapi saya juga berikan solusi. Ada solusi. Ya, saya baca abstrak dulu demikian. Sekaligus mungkin saya mengajar, memberi panduan untuk Bapak Ibu yang belum begitu akrab dengan menulis artikel. Oke, coba ya. Jadi dua maksud. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan saya pada beberapa tahun terakhir ini mencermati disertasi dan tesis yang memalukan. Sorry ya, jangan marah. Kalau enggak begini bukan saya free. Saya maunya Bapak Ibu perhatikan karena terus terang yang saya baca di sejumlah literatur di perpustakaan sekolah tinggi teologi, satu pemaksaan Alkitab. Sekali lagi, satu pemaksaan Alkitab karena menggunakan logical positivism untuk penelitian baik tesis maupun disertasi. Saya belum menjumpai, skripsi sih ada tetapi masih ringan. Tapi saya juga punya solusi. Oke, bersamaan dengan mengungkapkan isi hati saya dalam bentuk tulisan ini, saya juga sekaligus memberikan sedikitlah masukan bagaimana kategori atau hal-hal yang kita perlu akrabkan dalam penulisan artikel. Oke, ini ya. Saya awal dengan tujuan. Ini tujuan, saya beri warna lain supaya mudah ini. Tujuan satu artikel, inilah dia warna biru. Tujuan artikel ini adalah untuk meyakinkan keniscayaannya filsafat penelitian teologis. Tidak mungkin tidak, harus filosofis, harus based on philosophy, certain philosophy of course ya. Sekaligus saya mengkritisi keterbatasan filsafat
logical positivism yang banyak dijadikan filsafat penelitian di banyak STT Indonesia. Serta saya merumuskan kesesuaiannya bagi penelitian teologi Kristen. Ini tujuan. Dan tujuan ini dilatar belakangi dengan masalah. Sedikit aja, masalah yang singkat aja. Ada masalah, saya kasih warna merah lah. Jangan warna merah. Warna biru, hijau. Tujuan ini distimulasi oleh fakta adanya alpanya filsafat dalam penelitian dan adanya pemaksaan filsafat logical positivism dalam penelitian teologi. Memang saya akan menyita energi Bapak Ibu. Saya tidak seperti sepiawai Pak Amos yang menyampaikan dalam bentuk PowerPoint dan dengan passion beliau. Saya menangkap apa yang dia sampaikan itu passion beliau. Kami dua satu angkatan di doktor misiologi, ya, tetapi beliau juga ternyata mengembangkan di bidang sejarah. Luar biasa. Terima kasih Pak Amos. Nah, ada tujuan, ada latar. Ini boleh tidak perlu, ini boleh tidak ada. Ini boleh tidak ada. Tapi lebih bagus kalau itu ada. Ya, ini boleh tidak ada, tapi bagus kalau itu ada. Oke, saya tambahkan ya. Lalu dengan menggunakan metode, menggunakan filsafat post-positivism atau fenomenologi atau naturalisme dengan pendekatan kualitatif serta metode analisis isi, maka ditemukanlah hasil penelitian berikut ini. Baru ini namanya metode. Harus ada ya, kalau dalam penelitian, dalam artikel harus ada metode. Kemudian ada hasil penelitian saya yang saya ungkapkan di sini. Oke, sampai di sini. Ini hasil penelitian saya. Saya kemukakan bahwa filsafat logical positivism tidak sesuai sebagai filsafat penelitian untuk kajian-kajian basic research seperti biblical exegesis, systematic, historical, teologi, philosophical teologi. Tidak pantas, memalukan. Saya katakan memalukan. Hal ini bukan karena keterbatasan teologi, no, melainkan karena keterbatasan filsafat logik positivism tersebut. Filsafat logical positivism sesuai dengan filsafat penelitian kajian-kajian teologi praktika, bolehlah kalau untuk Bapak Ibu pastoral, counseling, misi, education masih bisa sesuai. Tapi kalau basic research itu tidak pantas. Tapi bisa nggak dipantaskan Pak? Bisa, kita buat pemantasan, bukan pementasan, pemantasan. Lalu bagian terakhir ada kontribusi. Ada kontribusi. Satu artikel ada kontribusi. Saya kasih warna kuning lah. Oke, terlalu terang, terlalu tidak terang. Oke. Temuan ini sebagai kontribusi bagi penelitian para mahasiswa dan dosen teologi untuk membangun penelitian dengan filsafat penelitian tertentu dan menerapkan, boleh Pak, boleh menerapkan filsafat logical positivism untuk kajian-kajian praktika, teologi praktika. Inilah abstrak artikel saya yang saya tulis dalam 4 hari terakhir ini sambil mengerjakan yang lain. Oke, saya mulai ya. Pak, dari tadi belum mulai? Belum, baru abstrak. Filsafat penelitian, tanpa filsafat penelitian, tidak akan ada penelitian ilmiah. Filsafat penelitian seumpama satu bangunan yang ada fondasinya dan ada pilar-pilarnya. Kalau satu bangunan tidak ada landasan, tidak ada fondasinya, dan tidak ada pilar-pilar penopang, ya bukan bangunan, tapi reruntuhan. Dan itulah kebanyakan kecenderungan yang saya temui, skripsi, tesis, disertasi, reruntuhan, bukan bangunan. Karena itu tidak perlu baca berjam-jam. Saya hanya lihat 5 menit saja atau 10 menit saja satu artikel, satu disertasi. Saya lihat ini bangunannya ini lengkap atau bengkok atau tak ada dasar atau tak ada pilar. Itu saja. Ya. Lebih lanjut, filsafat penelitian sebagai lapisan terluar selalu mengacu pada asumsi.
Ya, mengenai realitas atau ontologi, tidak mungkin. Entah disertasi pendidikan, konseling, pasti ada hal membahas tentang kesemestian, ontologi. Lalu juga pasti ada epistemologi, tidak mungkin tidak. Lalu berujung pada aksiologi, yaitu kepada nilai-nilai. Karena teologi biblical pasti akan juga terbaca pada nilai-nilai teologi biblical. Historical teologi pun akan terbaca pada nilai-nilainya. Nah, itu sebabnya penelitian ilmiah adalah bagian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu studi sistematis tentang sifat ilmu pengetahuan, terutama metodenya, konsepnya, pengandaiannya atau hipotesisnya kalau perlu, dan tempatnya dalam skema satu disiplin ilmu intelektual. Sederhananya Pak, philosophy is a science, questions and evaluates the methods of scientific as a whole. Dengan kata lain bahwa filsafat ilmu itu bertanya dan mengevaluasi metode-metode ilmiah sebagai satu keutuhan. Kalau nggak utuh ya bukan metode. Masing-masing filsafat penelitian pastilah menawarkan cara yang berbeda untuk memahami penelitian ilmiah. Nah, filsafat penelitian dimulai dengan positivisme, diikuti dengan post-positivisme, berkembang lagi menjadi interpretivism, berkembang lagi critical realism, pragmatisme, dan postmodern. Inilah perkembangan terakhir filsafat penelitian di semua bidang ilmu, not only theology, but all sciences, even philosophy. Nah, jadi kita simpulkan bagian awal. Setiap penelitian pasti dibangun di atas dan dibentuk oleh salah satu dari 6 filsafat penelitian. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan natur penelitian kita. Nggak bisa hompi, Pak. Apa artinya? Nah, Bapak perhatikan, ini semua adalah hal yang ideal. Sekali, ini semua hal yang ideal. Saya tambah lagi hal yang ideal sebelum faktual. Karena kan bicara artikel dan skripsi, tes, disertasi kan sama. Ada kesenjangan. Nah, sekarang lanjut lagi mengenai hal yang ideal. Teologi juga dibangun dan ditopang oleh filsafat penelitian. Karena di satu sisi, teologi adalah sains sesuai dengan pengertian, karakter, dan aktivitasnya. Dan di sisi lain, teologi itu a science. Ini istilah Severy sendiri. Belum ada yang punya istilah a science. Ini ciptaan sendiri. Dan sudah diperiksa di Jerman, dan mereka akhirnya, karena kamu punya argumentasi itu, oke, kami nggak punya hak menyangkal. Oke, sesuai dengan pengertian dan presuposisinya. Sebagai sains, hanya teologi praktika dan historika yang sesuai dengan penelitian positivisme. Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Asosiasi Profesor Amos Sukamto tadi, karena Pak Amos saya memperhatikan beliau banyak meneliti sejarah gereja lebih menekankan pada dokumen-dokumen karena event, pada fakta-fakta. Karena ada juga penelitian sejarah yang namanya historical theology, kepada lebih ke pemikiran-pemikiran yang pernah ada dalam sejarah. Pembenaran menurut Agustinus, pembenaran menurut Calvin, itu historical theology. Tapi nampaknya Pak Amos lebih akrab dengan historical field research. Interesting. Saya suka itu. Oke, lanjut. Sedangkan a science, semua bidang teologi biblika, sistematika, historical theology, and philosophical theology, maupun juga tentu dengan practical theology yang sesuai dengan filsafat ilmu yang sesuai. All of confirm that theology is a science as a science because it's beyond the law of philosophy and science. It's also asserted that theology is the queen of and on the mother, or and mungkin salah ini, mesti pakai or, not and. Queen or mother of science. Oke, itulah sebabnya memang Bapak Ibu yang sudah punya sarjana hukum, master hukum, doktor pendidikan, tapi mengajar teologi di sekolah teologi, tapi nggak punya background teologi, hati-hati. Saudara bisa menjadi alat perusak teologi. Dengar baik-baik. Bapak Ibu yang punya background luar biasa di bidang-bidang non-teologi, lalu masuk ke teologi, menggunakan alat-alat non-teologi, lalu mencekek teologi, seenaknya hanya pemuasan saintifik,
hanya pemuasan scientific tools and agenda. Hati-hati. Kita ini teologi ya. Kita ini akademis teologi, harus disiplin. Jangan coba-coba berusaha untuk meladeni nafsu saintifik, nafsu daripada keakademisan. Tapi kita mencekek, kita memenjarakan teologi hanya pada keterbatasan science, include logical positivism. Saya begitu tegas menyampaikan hal ini. Kenapa? Ukuran daripada positif terbatas hanya pada objek fisik. Sedangkan teologi not physical object but also formal object. Just as philosopher did, seperti itu. Jadi harus hati-hati kita teolog. Saya mengamati ini bahaya di Indonesia. Mungkin 5 tahun ke depan akan banyak liberal, pengacau teologi, tapi puas dengan akademis. Hati-hati. Bapak Ibu marah dengan saya, nanti saya akomodasi di pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, ini karena saya menggumuli serius bagaimana. Karena begini kan, kebanyakan sekolah teologi yang punya program S3 kan mengundang dosen-dosen PhD profesor-profesor yang tidak belajar teologi lalu membimbing dosen yang dosen tesis MTH disertasi teologi biblika, diperiksa oleh profesor yang kita sembah karena perlu syarat itu profesor, tapi mohon maaf kita tunduk pada mereka yang tidak mengerti teologi. Satu kejahatan berpikir dalam PT KKI. Harus hati-hati, Bapak. Saya menghormati mereka, saya menghargai mereka, tapi mereka harus tahu diri. Ya, sekali lagi, saya menghormati mereka, saya menghargai mereka, tapi mereka harus tahu diri. Karena tools, kultur, natur, science itu tidak boleh dipaksakan secara mutlak untuk teologi. Yes, teologi juga science, but teologi juga adalah a science as well, ya. Dan kenyataannya Bapak Ibu, saya lebih cepat ini, dalam 3 dekade terakhir ini terjadi pemaksaan di kampus-kampus teologi. Ditemukan tesis disertasi di perpustakaan menggunakan filsafat positivisme untuk kajian-kajian sistematik, historical, bahkan mohon maaf biblical. Sungguh-sungguh menyedihkan saya melihat itu. Saya tidak punya suara saja, tetapi saya melihat satu pencekean, satu pemerkosaan teks Alkitab hanya untuk meladeni nafsu logical positivism. Ngeri. Bapak Ibu sekalian, positivism adalah menguji teori dengan data lapangan. Ini adalah salah satu masalah besar dalam kajian biblika, di mana data lapangan dipakai untuk menguji kebenaran yang keluar dari teks Alkitab. Wow, gila gitu. Gila. Hati-hati, dengan kata lain, data Alkitab dinyatakan teruji dan tidak berdasarkan data lapangan. Hati-hati. Selain itu, filsafat positivisme telah mengharuskan penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Saya melawan. Even though we have no problem, we can do research. Why? Because I have purpose. Tapi kan pragmatisme produk Amerika telah menggiring banyak ilmuwan termasuk teolog yang mengharuskan bahwa penelitian itu kamu punya disertasi, tesis harus punya apa? What's your problem? The background you who stimulate you to do this article, to do this dissertation, proposal. Apa masalah? Saya bilang, nggak harus ada masalah. Tapi itu kan masalah saintifik. Saintifik orientasinya solving problem. Atau problem solving. Maka kita dipaksa untuk meladeni. Karena konsepnya the way. Dengan problem solving dan sebagainya. Nah, kita perlu pada tesis dan disertasi yang sangat pragmatis sekarang ini. Terlalu banyak di perpustakaan. Ya, tidak heran John MacArthur menegaskan bahwa pragmatisme telah menjadikan gereja serupa dengan dunia. Ketidaksesuaian filsafat penelitian terungkap pada ketidaksesuaian pendekatan penelitian. Sesungguhnya filsafat positivisme, khususnya logical positivisme, pasti berkesesuaian dengan kuantitatif. Tapi tidak semuanya sesuai dengan kualitatif. Kecuali kualitatif yang
ilmu terapan atau apply research. Oke saja. Dan seterusnya saya membukakan tentang problem-problem skripsi. Coba saya baca ya, lihat contoh disertasi. Ini contoh disertasi. Di satu STT yang saya tidak cantumkan nama orang dan nama STT. Implikasi ketaatan pada firman Allah di kalangan dosen STT menurut Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 8. Tapi tanpa ada proses making it practical theology, langsung dari teks Alkitab diterapkan menjadi kisi-kisi dan kisah-kisah. Kisi-kisi, kisah-kisah. Tanpa proses membuatnya menjadi practical theology. Wow, saya sangat sedih. Satu permainan Alkitab, main-main Alkitab. Sorry, Alkitab jadi buku biasa. Hanya untuk mendapatkan gelar doktor atau master. Saya sangat menangis dan sedih melihat perilaku yang tanpa sadar ataupun mungkin sadar. Tapi kita bisa tolong Pak, bisa. Lalu ini gap, ini gap ya. Lalu dibilang mengatasi masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, 2 paragraf di atas, maka sejumlah teolog membuat tanggapan. Ada Douglas J menulis Logical Analysis, Theological Positivism and Metaphysics. Dan terusnya, saya lewat karena waktu. Juga ada yang namanya Priest dalam tulisannya Logical Positivism and Theology, berusaha mencari titik temu antara kedua hal tersebut. Lalu Stephen Midweather menulis artikel berjudul Research Paradigm and Their Use and Importance in Theological Inquiry and Education. Ini cara-cara sederhana mencari gap riset. Ini perlu untuk temukan apa? Temukan novelty. Ada juga seorang teolog namanya J.A. Passmore, terkenal dia dengan bahas tentang logical positivism. Nah, baru saya katakan demikian. Perhatikan, dari kajian literatur yang dikemukakan pada paragraf sebelum ini, terdapat kesenjangan literatur. Ini gap riset. Literatur-literatur yang ada belum satu pun membahas mengenai filsafat penelitian teologis, khususnya mengenai hubungan antara logical positivism dan juga biblical exegesis dan teologi. Selain itu, belum satupun kritik terhadap filsafat penelitian logical positivism secara filosofis dan teologis. So that's why saya propose. Karena itu topik ini sangat penting dan sangat mendesak untuk dikaji sebagai artikel ilmiah. Lalu muncullah, ini namanya novelty. Ini namanya research gap, tapi ini juga novelty. Lalu harus ada pertanyaan penelitian. Ya, harus ada pertanyaan penelitian. Berkenaan dengan kesenjangan literatur tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang penting dan mendesak untuk dijawab sebagai berikut. Mengapa penelitian teologi mengharuskan filsafat penelitian? Dan mengapa filsafat positivism dipersoalkan sebagai filsafat penelitian teologi Kristen? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi tujuan. Ini tujuan. Menjadi tujuan, saya lewat saja ya. Oke. Lalu ini kontribusi. Dan Bapak Ibu, di bagian sinilah yang menentukan editor menerima artikel saudara atau menolak. Karena ini penting sekali. Novelty, gap research, literatur, gap literatur, lalu pertanyaan, lalu tujuan, dan juga kontribusi. Oke, metode saya lewat, baru saya bahas. Sekarang ke konten, temuan dan pembahasan. Natur teologi Kristen sebagai science and a science. Ini istilah saya. Di buku saya 2019, saya tulis buku Teologi The Queen of Science. Kemudian di artikel, dua artikel yang saya terbitkan di luar, juga itu sebabnya saya berdebat dengan reviewer yang mempersoalkan science. Tapi setelah saya memberikan argumentasi, dia bilang oke, acceptable. Nah, begini. Memang teologi satu sisi memang itu adalah science. Ya, satu sisi, tetapi juga teologi di sisi lain itu adalah a science. Kenapa science? Coba perhatikan di ini. Perhatikan. Baik teologi, rasional oke, objektif oke, empirical oke, science pun begitu. Untuk scientific karakteristiknya. Lalu scientific knowledge-nya, kalau science itu pakai proses kognitif, prosedur, metode prosedurnya, dan production-nya, hasilnya. Sama juga dengan teologi. Dan tipe atau jenis pengetahuan saintifik. Sama, ada basic research, ada applied research. Ya, sama dengan science juga.
Kemudian scientific dimensionnya ada, ontologi ada. Ya, teologi itu ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya, ada logisnya, ada. Karena toh juga logika itu bukan logika Sartre, logikanya Plato, bukan. Plato menemukan hukum logika yang diberikan Tuhan. Hanya ya banyak orang menempatkan logika sebagai tolok ukur, itu keliru dan sebagainya. Kemudian saya juga membuktikan bahwa, bukan membuktikan ya, menegaskan teologi itu juga science. A science apa artinya? Melampaui ilmu. Kenapa? Kalau science itu natural reality, sedangkan teologi natural and supernatural reality. Kalau science itu general revelation, the resources-nya. Tapi kalau ini, objeknya material objektif, objek. Tetapi kalau teologi, formal and material object. Kalau research limitation, going beyond the limitation of the object and views, influences, and method. Melampaui itu. Tapi kalau science terbatas. Dan juga science hanya uncertainty and hanya mencapai high thing, hal-hal yang tinggi, limited. Tetapi kalau teologi ultimate, highest things, maka memang kita tidak boleh memaksakan semua tools, metode scientific untuk kita tergila-gila merusak Alkitab demi pemuasan hasrat daripada berakademi dan atau bersaintifis. Hati-hati. Jangan jadi liberal dan pura-pura akademis, pura-pura tinggi bobot ilmiahnya, tapi hanya ada kesetanan dalam tulisan itu. Kita harus tegak, kita teolog. Dan kita punya rumpun sendiri, punya metode unik yang tidak juga dibantah. Memang dulu sekitar 50 tahun yang lalu teologi itu disepelekan karena dianggap nggak punya metode, karena dianggap nggak saintifik, nggak rasional, nggak empiris. Sorry, itu buta. Toh juga liberal hancur sekarang, diganti dengan postmodern yang juga sedang merusak, termasuk kita menghadapi tantangan yang sekarang ini kita hadapi. Pemakaian atau penggunaan filosofi-filosofi yang bangga dengan filosofi ini, tapi sambil mengganggu atau membatasi ruang gerak daripada biblical study sebenarnya. Oke. Pak, ada berapa sih jenis-jenis filsafat penelitian? Saya lewat saja ya. Ini ada 6, tetapi yang cenderung banyak sekarang yang dipakai di teologi itu positivism dan juga post-positivism. Saya lihat waktu sudah ini, jadi saya potong lagi. Lewat saja. Filsafat penelitian itu adalah suatu sistem berbeda ini. Harus kita berfilsafat. Banyak, kalau saya menguji skripsi disertasi, saya melihat bengkoknya disertasi itu. Bangunan runtuh disertasi, tapi lulus juga. Saya heran tuh. Kita mesti, para pimpinan STT harus berjuang betul-betul untuk menolong mahasiswa menulis karya tulis dari hasil penelitian yang acceptable, baik teologianya dengan hukum teologi tapi juga hukum ilmiah. Oke, lewat saja saya mau lampau ini. Ada posimo dan seterusnya. Nah, saya begini. Ini saya sudah semuanya bertolak dari filsafat ilmu, baru filsafat penelitian. Ya, yang saya sudah disebutkan tadi. Saya karena menyangkut gambar ini ya terbatas, karena hanya terburu-buru dalam 3-4 hari ini. Saya hanya mencantumkan 2 nih, positivisme dan post-positivisme. Ini yang banyak digandrungi oleh para teolog. Yang interpretatifisme itu juga ada, tapi jarang. Ya, kalau postmodern saya kasih tanda tanya karena belum final, masih proses, masih dinamikanya. Ada, mengapa disebut filosofik penelitian? Karena bertolak dari filsafat ilmu, filsafat penelitian tertentu, penalaran, lalu pendekatan approach. Ada 2, kuantitatif atau kualitatif, kemudian juga ada metode penelitian. Dan nggak bisa metode penelitian untuk pendekatan kuantitatif nggak bisa ditukar ke kualitatif. Itu lucu. Tapi banyak hal yang aneh. Pendekatannya kualitatif, tetapi pakai bahasanya variabel. Aduh, saya tertawa sekali. Sangat lucu. Kualitatif istilah ini digunakan. Saya punya 3 variabel, Pak Stefri. Tapi kan kamu itu kan kualitas menurut pendekatan kualitatif. Bagaimana mungkin pakai variabel? Ada lagi nih,
Pak, fokus saya pendekatannya itu kuantitatif, tapi menggunakan fokus. Saya pikir, bagaimana rusaknya filosofi itu? Memalukan sekali. Ya, sangat memalukan. Kenapa? Karena tidak akrab dengan filosofi itu. Tidak akrab dengan filsafat. Karena mungkin ini, ya di Indonesia kan biasa, kakak tingkat tamat, disertasinya dipakai oleh adik tingkat. Sehingga tiru yang salah terus bertahun-tahun. Tiru yang salah terus, copy. Kebaharuannya itu tambah variabel. Bosan, dan tidak ada hasil. Semua tersembunyi di perpustakaan. Hanya main variabel. Bukan saya meremehkan variabel, studi variabel, saya menghargai itu. Tapi tepat pada misalnya untuk misi pendidikan masih oke, konseling oke. Tapi kalau teologi ya, sistematika di variabel-variabelkan, aneh sekali ya. Biblical study kalau di variabel-variabelkan, aneh sekali. Berhentilah dari keanehan-keanehan tersebut. Nah, begitulah. Kemudian saya menyoroti khusus logical positivism bagi penelitian teologi. Saya menyoroti khusus tunggu. Pak, berapa menit lagi saya, Pak? Pak Darwis. Saya orang yang harus berusaha untuk disiplin. 10 menit lagi, Pak. Jangan karang-karang, betul. Betul, Pak. Oke. Oke dah. Saya lewat. Terima kasih Pak Darwis, saya bercanda. Akhirnya pemaksaan skripsi dipaksa-paksa dikuanti-kuantikan oleh yang bukan mengecap teologi sedikit pun, tidak ada teologi dia. Semuanya dengan penelitian kuantitatif. Dan semula saat itulah terjadi pengaburan biblical sejak sekitar 20 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Ya, dosen-dosen pun di perguruan tinggi pakai explanatory, sebab akibat, sebagai saya ini tertawa, lucu, hasil-hasil tesis disertasi yang lucu-lucu. Ya, lucunya apa? Alkitab hanya hiasan, hanya tempat cantolan, bukan absolut lagi. Wah, ngeri banget. Nah, tentu ada sejarah filsafat positivism. Kemudian saya memberikan tentang pengertiannya dan lebih lanjut lagi, saya lewat. Karakteristiknya oke. Barulah saya tiba pada kritik saya. Stay free kritik. Pak, kalau tambah 5 menit tidak apa-apa ya. Saya lompat-lompat. Kritik. Pengertian era dari modern ke era postmodern disertai dengan penolakan kepada worldview modern. Modern worldview. Serta kematian postmodernisme, termasuk kematian positivisme. Kematian kuantitatif. Silakan, saya mau berargumentasi. Berakhir filsafat positivisme. Semua pengetahuan yang dicirikan oleh dunia modern, termasuk kebenaran mutlak dari positivisme, ditolak dan ditinggalkan. Ditolak dan ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini. Namun, filsafat penelitian positivisme terlanjur diagung-agungkan oleh para ilmuwan, sehingga masih saja dijadikan satu-satunya. Bolehlah, tapi salah satu. Bukan satu-satunya. Filsafat yang paling mendominasi penelitian teologi di banyak kampus PT KKI di Indonesia. Selama hampir 3 dekade, para teolog Indonesia selalu mengandalkan filsafat positivisme, padahal selain sudah dinyatakan mati oleh para ahli, termasuk para ahli pendukung positivisme. Juga akhirnya kita akan memperhatikan kurangnya memberi sentuhan kepada naturalisme atau kesemestian apa adanya, sebagaimana yang semestinya apa adanya teks. Ya, oke. Saya kritik satu. Positivisme berpandangan bahwa yang ada hanya satu dunia kenyataan yang dapat dikenal melalui pengamatan. Dengan kata lain, positivisme hanya mengakui fakta empiris yang dapat diukur dan diamati. Itu artinya kaum positivism mengakui bahwa kebenaran yang pasti dalam dunia ini hanya terletak pada yang diamati. Itu artinya mereka yang tidak mengakui kebenaran supernatural sebagai kebenaran yang pasti seperti Tuhan dan hukum adil kodrati. Itu pun mereka harus tidak mengakui adanya kepastian mengenai Alkitab, Allah Trinitas, dunia ciptaan yang terlihat dan tidak terlihat, keselamatan dan seterusnya. Positivisme adalah filsafat penelitian yang hanya berurusan dengan materi atau dunia materi,
mengabaikan dunia non materi, yang ada di balik materi. Hanya fisikal saja, dan itu biasa untuk eksata ya, untuk kajian ilmu eksata, ilmu alam, dan kemudian ada sedikit ilmu sosial berkembang selanjutnya. Yang kedua, filsafat positivisme berpendirian bahwa tidak ada akibat tanpa sebab tertentu dan tidak ada sebab tanpa akibat. Itu artinya kaum positivisme tidak dapat mengakui adanya sebab final yang diakui oleh orang beragama. Ada di ultimate, yang tertinggi, yang final reality, nggak diakui oleh mereka. Tapi teologi mengakuinya. Orang agama Islam, Hindu, Buddha pun mengakuinya. Karena ini aspek religius, bukan berarti meniadakan keilmiaan. Oke? Yang ketiga, positivisme berpandangan bahwa penelitian dan hasil penelitian bebas dari sistem nilai-nilai bias, bebas dari pengaruh orang yang mengamatinya. Persoalannya coba dengan Pak, Bapak punya judul apa? Saya menulis tentang pendidikan, tentang teologi berdasarkan teologi baptis, gereja baptis. Ini ada historikalnya. Dan saya punya 3 variabel. Bingung saya mendengar itu. Meneliti teologi baptis dengan menggunakan 3 variabel. Bagi saya itu lucu sekali. Lalu saya tanya, kenapa enggak 7 variabel? Enggak, saya sengaja batasi Pak, hanya 3. Ini sudah pembatasan, enggak bebas lagi. Sudah dibatasi pun enggak bebas lagi. Berarti inilah namanya, katanya harus bebas, enggak bias. Tapi membatasi variabel sama dengan membatasi kebebasan, kebenaran diungkapkan. Itu kritik saya. Yang kelima, mencermati tesis dan disertasi di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, penulis mencermati dan menyimpulkan hampir tidak ada yang baru. Ya, karya tulisnya hampir nggak ada. Program master doktor hampir nggak ada sejak tahun 2016. Saya tamat tahun 2013 di UNJ. Dan saya meneliti. Terkesan tesis disertasi yang ada hanya pengulangan. Dan comot-comot variabel. Comot sana, comot sini variabel. Ini terkenal. Ini jadi bahasa kami di UNJ yang lalu. Kamu comot apa? Comot apa? Main-main. Lalu dipakai untuk berteologi ya. Kalau untuk non-teologi pun jangan main-main. Apalagi berteologi ya. Hampir tidak nampak kebaharuan. Secara ontologi, memang positivisme lemah dalam hal mengungkapkan konsep teori. Dengan kata lain, tidak ada sumbangsi dalam hal membangun teori-teori yang kebaharuan murni. Kecuali pengembangan teori. Kalau positivisme, pengembangan teori bagus. Tapi yang namanya sesuatu yang kebaharuan dari original, dari murni, itu hampir tidak ada. Semua hanya pengembangan. Oke, kelima. Ini keenam. Tadi sudah 5, ini harus keenam. Keenam. Belum selesai, baru. Filsafat positifnya tidak mempersoalkan mengenai keterpisahan antara peneliti dengan yang diteliti. Artinya apa? Saya bisa mendapatkan data di Medan, di Amerika pada saat ini, lewat angket, dan saya nggak ngerti keadaannya, bisa juga diatur-atur angketnya, bisa dicocokkan, disesuaikan. Bahkan banyak penelitian Abu Nawas. Karena hasil penelitiannya angket yang dikumpul, waduh, nggak sesuai dengan hipotesa. Dia ubah itu. Itu manipulasi tinggi. Keenam. Oke. 4 asumsi positivisme kelihatannya sangat erat dan dapat dipertahankan. Oke, saya lewat saja. Saya menuju pada solusi. Pak, jadi boleh ya? Jadi nggak boleh ya kita menggunakan logical positive? Boleh. Tetapi ada upaya dari biblical study, dari biblical exegesis, menghasilkan biblical theology, menghasilkan diturunkan, baru diproses ke, bukan mempraktiskan ya, bukan mempraktiskan, tapi how it to be, bagaimana ia menjadi applicable. Barulah yang applicable itu bisa menggunakan logical positivism untuk mengadakan penelitian. Boleh menjadikan logical positivism sebagai filsafat penelitian teologi ya, boleh. Nggak apa-apa, itu oke saja. Tetapi jangan buat lompatan dari biblical langsung pertanyaan penelitian. Wow, kesetanan itu. Ya, dari biblical buat lompatan, perlu ada upaya-upaya bagaimana
biblical itu, bagaimana biblical exegesis itu menjadi rumusan biblical theology. Lalu biblical teologi itu dirumuskan lagi sampai turun. Apakah dia melewati sistematik teologi? Boleh juga. Atau filosofikal teologi? Boleh juga. Lalu sampai ke pendidikan. Dibuat teologi, dibuat rumusan dulu. Jangan langsung dari Alkitab kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Itu sesuatu lompatan dan teks Alkitab sepertinya hanyalah titian, bukan standar, bukan sumber. Hati-hati. Akhirnya saya penutup. Ya, masih ada 3 menit. Oke. Sesuai dengan temuan dan pembahasan artikel ini, maka memang tidak ada satupun penelitian yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa dibangun dan ditopang dan diarahkan oleh filsafat penelitian. Ini yang kita perlu tolong supaya mahasiswa itu betul-betul menulis hasil penelitiannya itu, baik disertasi, tesis, deskripsi, harus ada hukum filsafatnya itu ada. Jangan kacau-kacau. Lalu bagaimana mungkin ada variabel, tapi dia menekan variabel, tetapi dia mewawancara. Aneh sekali itu. Kecuali mixed method. Ya, mixed method boleh dua-dua. Tapi kalau nggak mixed method, ya nggak boleh kita kacau balau ya. Kacau itu banyak. Banyak sekali saya baca. Dan saya sangat sedih, malu kalau dibaca oleh orang-orang yang sangat ketat dalam hal akademis atau dalam kajian-kajian ilmiah. Oke. Logical positivism salah satu filsafat penelitian tertua yang telah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban masyarakat dunia sejak era modern silam. Namun filsafat tersebut tidak sesuai dengan semua penelitian. Jangan karena dia populer dan telah berarti bagi perkembangan era peradaban manusia khususnya IT, science and technology, lalu kita langsung mengaminkan itu menjadi Allah bagi teologi. Hati-hati. Khususnya saya memberikan warning kepada Bapak Ibu yang tidak memiliki background teologi yang ketat, biblical study, ya, yang teologi ketat, lalu menggunakan positivism, logical positivism dengan pendekatan kuantitatif. Perlu ada pendampingan seorang teolog, harus humble. Saya pun kalau nggak akrab dengan positivism, saya minta bantuan teman saya yang terampil dalam hal positivism, dalam kuantitatif dengan statistika, seperti itu. Saya minta bantuan. Karena kita harus menghargai bidang-bidang kita. Dan jangan pemaksaan bidang kita dipaksakan untuk meladeni bidang yang lain. Kita harus tahu diri bahwa tiap-tiap rumah ada ruang-ruang tertentu. Ya, kecuali integrasi tadi yang kita kembangkan. Oke, lanjut ya. Penutup. Tutup aja paling terakhir. Akhirnya. Disadari bahwa pada satu sisi penelitian dengan filsafat logical positivism telah dan sedang memberikan sumbangsi yang besar dari dunia akademik kampus bagi kebutuhan gereja dan masyarakat. Namun di sisi lain, ini merupakan satu kemunduran dunia akademis karena berkurangnya kajian-kajian praktikal, berkurangnya kajian-kajian yang ketat dengan idealisme. Cobalah periksa ya. Disertasi tesis di kampus kita di perpustakaan kalau ada. Terlalu banyak tulisan-tulisan yang semuanya hal praktis. Nggak salah. Praktis. Karena itu merupakan pengaruh daripada scientific modern. Yang semuanya ada solusi. Saya jarang menemukan kajian-kajian murni lagi teologi. Jarang. Kajian-kajian para teolog yang memang pemikir teolog biblical, pure biblical, dan pure teologi sudah jarang ditemukan. Semuanya lebih banyak ke aplikasi. Saya akhiri dengan merem kendaraan sejenak, merem tiba-tiba dengan harapan ada penelitian lanjutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Pak Darwis. Terima kasih.